Ketemu lagi sama Anis di sini. Nah, di sini kita bakalan bareng sama kurang lebih 1,5 jam ke depan dalam acara Your Say Talk, Prepare Your Career Now or Never. Nah, tentunya aku gak bakal sendirian di sini karena bakalan ada dua narasumber keren kita, yaitu Mas Aditya Subagianto dan Mas Habibul Fuadi. Halo Mas, apa kabar? Halo, Halo, baik. kabar baik. Baik. Nah, sebelumnya mungkin aku bakalan bacain terlebih dahulu ya CV dari mereka berdua ini. Pertama-tama dari Mas Adit. Mas Adit ini adalah seorang HR strategik di Sinarmas Sekuritas yang memiliki pengalaman sebagai Talent Acquisition Development Recruitment di Sinarmas. Selanjutnya Talent Acquisition Head di RCTI dan HR Consultant di Rotan Management. Dan selanjutnya untuk Mas Habibul ini merupakan seorang organizational analyst yang memiliki pengalaman kerja di berbagai perusahaan seperti di Danone Indonesia, di Shopee, dan di Paragon. Nah, keren-keren banget narasumber kita ini. Nah, jangan lupa juga untuk menjadi partisipan yang aktif karena penanya yang terpilih akan mendapatkan kesempatan sebesar 100.000 untuk penanya terpilih ya. Oke, tanpa menunggu waktu lama, kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Untuk Kak Adit nih, menurut sudut pandang Mas Adit sebagai HR, penting nggak sih Mas untuk mempersiapkan karir sejak dini? Wah, baru mulai langsung pertanyaan sulit nih. Kalau menurut saya sih memang penting, penting sekali Mbak Anis. Jadi kalau misalkan kita kan cari pekerjaan itu biasanya harus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita sebut sebagai passion kan. Nah itu biasanya kita harus rencanakan supaya cocok. Karena nanti di sesi saya akan saya coba jelaskan apa sih karir itu dan kenapa kita harus meraihnya. Karena kita kerja kan nggak 1-2 tahun ya, sampai usia pensiun 5 tahun. Jadi itu penting sih karir itu untuk kita dapatkan. Kira-kira itu dulu deh jawaban bocornya nanti di sesi saya. Oke, bocorannya nanti ya Mas di sesinya Mas Ya, Adit. siap. Kalau untuk Mas Habibul sendiri gimana Mas? Penting nggak sih Mas untuk mempersiapkan karir sejak dini ini? Oke, kalau jawabannya sama pasti sama Mas Adit ya. Karena kalau soal karir itu nggak bisa hal yang instan dan semua itu butuh proses yang panjang gitu. Jadi proses yang panjang itu harusnya dimulai dari sejak dini atau secepat mungkin gitu. Oke, kalau dari Mas Habibul sendiri, apakah ada materi yang ingin di-share ke teman-teman? Iya, iya, ada. Oke, bisa langsung aja Mas? Oke, aku mulai aja ya, Anis ya. Iya, oke. Thank you atas waktunya. Halo teman-teman semuanya, selamat sore, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Oke. Nah, aku mau nanya dulu nih sama teman-teman semua yang ada di sini. Jadi kita hari ini ngobrol santai aja, nggak kayak dosen nih. Jadi kalau ada yang mau ditanya nanti silakan typing aja, silakan nanti ditanya di sesi tanya jawab. Sebelumnya aku pengen nanya nih dari partisipan ada di sini, kalian semua nih mahasiswa kah atau fresh graduate kah gitu? Mungkin bisa di typing asalnya dari mana gitu loh. Apakah ada yang dari Sumatera atau ada yang dari daerah Kalimantan atau Sulawesi gitu? Oke, ini teman-teman dari mana nih asalnya? Oh, oke, mahasiswa ya. Ada Arkan nih bilang mahasiswa gitu. Oh, dan dari Sumatera Utara juga. Oke, fresh graduate mahasiswa. Oke, jadi memang mungkin rata-rata dari teman-teman yang ada di sini adalah mahasiswa ataupun fresh graduate ya, dari banyak tempatnya, dari Malang juga ternyata. Oke, mungkin cerita kita bakal relate nih, nanti aku bakal ngobrol juga soal persiapan karir, karena kan tema kita kan prepare your career now or never. Jadi gimana sih cara mempersiapkan karir semenjak menjadi mahasiswa ataupun yang fresh graduate, apa yang harus dilakuin gitu loh. Biar, karena tujuan kita kan pengen dapat karir secepat mungkin dan sebaik mungkin gitu, untuk persiapan di masa depan. Nah, nanti aku bakal cerita juga soal pengalaman-pengalaman selama di kampus yang kontributif di dunia karir. Nanti bakal divalidasi nih sama Mas Adit. Bener nggak sih pengalaman ini berkontribusi untuk mendaftar bekerja di sebuah perusahaan yang kita inginkan? Oke, sebelumnya aku ingin memperkenalkan diri dulu, teman-teman. Salam kenal semuanya. Kenalin aku Habibul Fadi Hanif. Biasa dipanggil Kak Bibul atau Bibul sama teman-teman. Sekarang menjadi bagian dari business analyst tapi di offerings human capital di divisi organizational transformation. Jadi agak ribet ya, tapi intinya di human capital gitu. Ngurusin soal human di sebuah perusahaan di Deloitte Consulting Southeast Asia. Dan mungkin teman-teman juga ada yang tahu kalau Deloitte itu merupakan salah satu consulting firm di Indonesia yang bergabung ke dalam consulting
Deloitte di Southeast Asia, jadi satu gitu loh. Ada 7 negara. Dan sebelumnya aku sempat bekerja di Danone Indonesia sebagai procurement analyst dan juga di Shopee Indonesia itu magang atau intern gitu. Dan beberapa prestasi di bawahnya itu ada pernah menjadi mahasiswa berprestasi di IPB ataupun most inspiring student dan lain sebagainya. Oke, karena kita ngomongin soal career ya teman-teman, aku lebih setuju soal konsep career, find your passion and pursue your bright career. Ada 2 konsep yang aku tahu dalam dunia kerja. Yang pertama, kita dituntut untuk memilih cintailah pekerjaan yang dilakukan, ataupun yang kedua, lakukanlah pekerjaan yang dicintai gitu loh. Jadi memang antara itulah yang kita lakuin. Tapi aku mungkin lebih menganut ke yang kedua ya, menyukai, melakukan pekerjaan yang aku sukai gitu. Karena working hard for something we don't care is about stress, tapi working hard for something we love is passion gitu loh. Jadi mungkin aku di sini lebih mengagung-agungkan bahwa passion itu merupakan satu hal yang penting untuk kita dalami dalam dunia karir gitu loh. Apalagi untuk seorang fresh graduate. Nah, tapi sebelum kita membahas lebih lanjut soal karir, aku mau mengajak teman-teman semua untuk ke dalam salah satu konsep yang ditemukan oleh Simon Sinek, yaitu why atau big why. Ini adalah golden circle yang penting untuk kita ketahui sebagai seorang mahasiswa ataupun seorang fresh graduate, di mana sebelum kita melakukan sesuatu, kita harus mengetahui dulu why-nya kenapa atau ngapain gitu loh. Nah, sederhananya itu kayak gini teman-teman. Karena memang banyak di luar sana orang-orang tuh tahu mereka ngapain sih dan gimana sih mereka melakukan itu, tapi mereka tuh bingung kalau udah ditanya ngapain sih gue ngelakuin ini gitu loh. Tapi jadi kayak titik mengapanya itu agak sulit. Mengapa inilah penting di dalam dunia kerja gitu loh. Ataupun di saat interview, kalau teman-teman nanti interview beasiswa ataupun dunia kerja, ini penting banget. Basic question-nya nanti yang mungkin Mas Adit sering tanyain, kenapa kamu melamar di perusahaan ini? Atau kenapa kamu memilih posisi ini di perusahaan ini? Kenapa kamu tertarik dengan perusahaan saya? Kenapa kamu adalah kandidat yang cocok? Dan lain mengapa atau kenapa lainnya. Itulah penting mengapa kita harus tahu kenapa dulu gitu loh. Di sisi yang dibanding how ataupun what-nya gitu. Oke, nah Jeff Bezos dari Forbes itu pernah mengatakan bahwa brand itu adalah hal-hal yang dikatakan oleh orang-orang tentang diri kita ketika kita sedang tidak ada di sana. Contohnya nih, kalau Kak Bibul sekarang lagi ada di ruangan meeting, itu kalau lagi izin ke toilet, atau misalkan izin pulang cepat, orang ngomongin apa sih tentang Kak Bibul gitu loh. Nah, pun juga teman-teman sama. Apakah teman-teman diabaikan begitu saja? Misalkan nih, gue izin pulang dulu ya. Oh iya silahkan. Terus udah hening, atau misalkan nggak pernah ada omongan. Artinya mungkin ada indikasi bahwa kita belum memiliki personal branding yang kuat dalam sebuah community gitu loh, ataupun dalam sebuah organisasi. Nah, teman-teman juga mungkin merasakan hal yang sama ya. Kalau misalkan nih, kalian adalah salah satu ketua pelaksana sebuah kepanitiaan di kampus. Ketika kalian nggak hadir, pasti jadi omongan ya nggak sih? Karena personal branding sebagai seorang ketua panitia itu lebih besar daripada menjadi staff dari panitianya. Contohnya nih, kalau aku sebagai staff nggak hadir di rapat, mungkin kayak ya udahlah gitu loh, orang nggak mikirin banget. Tapi kalau aku hadir di rapat itu sebagai ketua, terus tiba-tiba hilang, menjadi hal yang sangat berpengaruh. Artinya, personal branding itu menentukan seberapa berpengaruh kita dalam sebuah komunitas gitu, atau sebuah society. Nah, kalau ngomongin personal branding, yang dari beberapa sumber yang aku dapat, personal branding itu adalah kegiatan mempromosikan diri untuk mempengaruhi persepsi publik tentang diri kita, menciptakan pencitraan yang baik dengan memposisikan diri kita sebagai profesional dalam bidang-bidang yang kita geluti. Jadi tidak terbatas pada satu bidang saja, tapi juga di banyak bidang. Nah, inilah yang penting harus teman-teman lakuin untuk melakukan personal branding sejak dini. Tapi bukan pencitraan ya. Ini sedikit mispersepsi bahwa banyak orang yang melakukan personal branding tapi berujung-ujung ke pencitraan gitu loh. Atau melebih-lebihkan sebuah kondisi atau situasi yang lebih terkesan tidak untuk mempromosikan dirinya gitu. Contohnya gini teman-teman, sederhananya kalau aku lagi menang lomba paper lah atau lomba karya tulis ilmiah di Jakarta misalkan, aku menang lomba itu juara 1, terus aku mempromosikannya di sosial media, cause I won that competition, terus aku bikin caption di Instagram atau dimanapun itu ngomongin soal yes I win it gitu loh, that's it gitu loh. Nah itu bukan sebatas mempromosikan diri. Mempromosikan diri itu lebih dari sekedar menjelaskan apa yang Anda lakukan, tapi lebih ke mengapa Anda melakukan itu dan bagaimananya tadi. Konsep 3 tadi ya, why, how, sama what gitu loh. Teman-teman bisa menceritakan mengapa kamu mengikuti kompetisi itu, apa yang kamu lakukan, effort seperti apa yang dibutuhkan, teamwork kamu seperti apa kondisinya,
At the end of the day, lahirlah kamu sebagai seorang pemenang di kompetisi itu. Jadi lebih ke bercerita untuk mempromosikan diri kita. Nah, itulah yang mungkin sedikit mispersepsi banyak di mahasiswa sekarang gitu loh. Jadi teman-teman, apapun kegiatannya mungkin lebih mencoba untuk mengeksplor diri ke sosial media, karena itu penting agar kita diketahui oleh banyak orang gitu. Nah, ini circle P atau 5 elemen yang dibutuhkan untuk teman-teman memulai personal branding gitu loh. Ada yang namanya compliance, kompetensi, connectivity, creativity, dan juga contribution. Nah, dari compliance singkatnya adalah pastikan bahwa cerita yang kita bangun itu posisinya pas dan tidak berlebihan. Ini yang aku bilang tadi ya, tidak melebih-lebihkan cerita atau tidak melebih-lebihkan sebuah situasi tertentu. Yang kedua itu kompetensi atau membangun reputasi pribadi di dalam benak target audiens kita nih dengan cara menjadi atau mencari diferensiasi dari kompetisi yang kita miliki. Apa sih bedanya kita sama yang lain? Kenapa kalau kita pun juara satu, kita lebih unik dari juara satu lainnya gitu loh. Nah, yang berikutnya itu connectivity atau kita berupaya untuk mengkoneksikan posisi personal kita ke dalam banyak stakeholders. Contohnya, pakailah akun LinkedIn di sini teman-teman. Jadi LinkedIn itu kan professional social media ya, untuk mengkoneksikan kita dengan banyak profesional lainnya. Nah, disitulah tempat kita untuk bisa berkoneksi atau memiliki banyak percakapan penting, percakapan mengenai isu-isu global. Di situ banyak banget yang bisa kita cari teman di bidang profesional gitu loh. Nah, berikutnya creativity. Mungkin teman-teman juga udah paham kalau creativity itu membuat alur cerita yang dibutuhkan lebih kreatif gitu. Kayak kalau tadi kita juara satu, ngepost itu nggak ngomongin juaranya doang, tapi lebih kreatif menceritakan itu lebih bentuk naratif gitu loh. Deskriptif, dan orang-orang pada akhirnya persuasif terhadap cerita kita. Nah, terus ada juga yang contribution, di mana kita menganalogikan sebagai fungsi kontrol nih, di mana banyak hal yang sudah kita berikan, tapi bagaimana caranya audiens mengetahui apa yang sudah kita kontribusikan gitu loh, dengan mengekspos kegiatan tertentu ke sosial media ataupun ke media-media massa lainnya. Dan yang terakhir itu compliance, dan yang terakhir tadi itu adalah contribution. Dan 5 elemen ini itu penting untuk kita tahu bahwa tahap-tahap dari cara melakukan personal branding, apalagi di menjadi seorang mahasiswa. Nah, ini tips berikutnya ini adalah tips untuk melakukan personal branding. Tadi kan kita udah tahu nih gimana sih caranya melakukan personal branding atau alurnya. Dan berikutnya kita harus tahu dulu nih tipsnya gimana agar nggak salah persepsi dulu. Yang pertama tadi ya, why. Why tadi itu masuk ke ask yourself. Tanya dulu nih, personal brand gue tuh apa sih sebenarnya gitu loh. Apa sih beda gue dari mahasiswa lainnya? Oke, gue satu jurusan sama anak-anak teknik mesin misalkan. Apa sih beda antara gue sebagai seorang engineering student dengan engineering student lainnya gitu. Oh mungkin kalau gue sebagai engineering student tapi gue memiliki kapasitas di public speaking atau di persuasive skill, di mana mungkin ini lebih mengajak orang-orang untuk melakukan kegiatan dari apa yang gue omongin nih gitu loh. Nah itulah mungkin personal brand kita gitu loh. Nah berikutnya tuh mungkin bisa Google yourself atau melakukan lebih banyak riset terkait diri kita, karakter kita seperti apa. Mungkin teman-teman salah satu yang pernah teman-teman tahu tuh kayak tes MBTI atau tes personality dan lain sebagainya. Ada lagi namanya generate publicity, be sure people can find you. Ada nggak di sini yang mungkin juga pakai account Instagram tapi Instagram nggak pernah ngepost sama sekali, atau Instagramnya malah fake account atau second account. Nah itu jangan pernah terjadi ketika teman-teman udah di tingkat akhir atau menjadi mahasiswa gitu loh. Berusaha menjauhi hal-hal di mana kalian sulit untuk diketahui, karena sepengalaman aku mendaftar sebuah pekerjaan untuk di posisi tertentu, contohnya manajemen trainee ya di sebuah perusahaan. Ini kan sebuah program yang sangat prestisius bagi seorang mahasiswa, karena ini adalah program yang di sana mencakup leadership atau peningkatan development skill dan lain sebagainya di sebuah perusahaan. Dan untuk seleksi ini kan sangat ketat ya. Bisa aja pendaftar, salah satu contohnya di perusahaan aku yang lama itu pendaftarnya itu 20 ribuan, tapi yang diterima cuma 30-an orang nih teman-teman. Kebayangkan sulitnya gitu. Dan salah satu indikator penilainya itu adalah keaktifan kita di sosial media. Jadi teman-teman bisa lihat nih bagaimana kita di sosial media berinteraksi dengan audiens atau menginfluence banyak orang. Kita nge-share hal yang positif nggak sih? Atau bahkan mungkin kita share hal-hal negatif di sosial media. Jadi make sure your social media clean from that negativity ya. Nah, lakukanlah review sosial media, menggunakan LinkedIn like a pro, jangan LinkedIn-nya pakai quotes bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman gitu loh. Jadi itu bukan tempat LinkedIn. Atau kalian nge-post lagi selfie, that's what I did today gitu. Jadi bukan tempat untuk melakukan hal-hal yang bersifat personal gitu. Nah, terus juga nih stop, think, and post. Karena orang kebanyakan stop, think,
and do not post anything gitu loh. Karena kebanyakan mikir akhirnya. Contohnya nih, gue pengen ngepost soal importance of menjaga kesehatan deh, atau misalkan sanitasi gitu. Mungkin teman-teman bisa pernah dapat di mata kuliah tertentu. Nah, tapi karena kebanyakan mikir kayak, aduh ntar kalau gue ngepost ini orang-orang gimana ya? Atau orang-orang bakal komen yang jelek nggak ya? Gitu. Akhirnya nggak jadi ngepost gitu loh. Atau terlalu banyak mikir gitu. That's not a good idea. Nah, terus juga tunjukkanlah add value-nya teman-teman gitu. Dan ini 21 century skill yang mungkin sangat penting teman-teman ketahui ya. Nah, aku pengen nanya dulu nih sama teman-teman yang ada di sini. Silakan siapin ya typingnya di kolom komentar dari ketiga century skill ini. Jadi ada 3 kelompok nih teman-teman. Ada learning skill, literacy skill, sama life skill. Learning skill ini biasanya tipikal orang-orang yang suka ngomong gitu. Mungkin kayak aku nih, tipikal suka ngomong, suka nginfluence orang lain, center of public. Nah, ini mungkin tipikal orang yang kreatif, punya jiwa komunikasi yang tinggi, atau anak yang suka berorganisasi gitu loh. Nah, tipikal orang yang kedua ini adalah literacy skill. Ini anak kalau di komunitas atau di organisasi, anak media deh, yang jago medianya, jago desain, jago videografi gitu loh, anak yang jago teknologi. Ini kelompok yang kedua. Kalau yang ketiga, life skill, ini anak-anak yang organisatoris banget lah, karena dia tuh memiliki jiwa leadership, memiliki inisiatif yang tinggi, produktif, dan juga social skill-nya aktif. Nah, dari ketiga hal ini, kalian kelompok yang mana gitu loh. Coba di-type aja di comment section ya. Kalian learning people kah, atau literacy people kah, atau life people kira-kira, life skill-nya gitu loh. Coba. Oh, kelompok yang satu nih. Nah, kira-kira teman-teman udah bisa ngedivine nggak? Kalian tuh orang yang mana sih gitu loh. Oke, learning skill ya kebanyakan ya. Nah, memang ternyata teman-teman dari banyak sumber yang aku baca, poin yang paling besar untuk membuat seseorang bisa sustain itu di kampus atau di dunia kerja adalah learning skill ternyata gitu loh. Atau kemampuan orang-orang untuk berkomunikasi dengan baik, memiliki critical thinking yang cerdas, dan mampu berkolaborasi secara tim gitu loh. Dan tentunya life skill juga harus mendukung. Tapi kalau literacy skill tuh kayak eksterior lah, atau tambahan. Kalau teman-teman jago media ya alhamdulillah bagus banget jatuhnya gitu loh. Oke. Nah, berikutnya ini adalah beberapa platform yang mungkin teman-teman bisa dapatkan atau bisa akses untuk mendapatkan situs-situs pekerjaan yang lebih diverse lagi. Karena sebenarnya aku lebih merekomendasikan teman-teman menggunakan LinkedIn ya. Karena kalau di LinkedIn itu kita bisa menemukan banyak lowongan pekerjaan, karena memang sekarang kan LinkedIn tuh banyak berintegrasi dengan banyak perusahaan ya. Jadi bisa menemukan banyak di LinkedIn, mungkin lebih terjaga gitu loh informasi-informasinya. Tapi kalau di Jobs, Indeed, Caliber, Jobstreet itu juga mungkin bisa teman-teman gunakan, dan banyak situs-situs lainnya di luar sana yang juga bisa teman-teman gunakan untuk mencari pekerjaan. Aku dulu dapat magang di Shopee itu dari LinkedIn gitu loh. Jadi teman-teman bisa cari banyak info-info magang di luar sana kalau lagi mahasiswa atau lagi fresh graduate, silahkan cari banyak pekerjaan di banyak platform. Daftar aja di mana aja gitu. Tapi sesuaikan lagi sama posisi dan juga kemampuan yang dilamar. Oke, next mungkin aku bakal cerita soal gimana sih aku di kampus gitu loh. Nah, sebenarnya aku di kampus itu tipikal yang anaknya, background aku tuh engineering ya teman-teman ya. Teknik mesin dan biosistem di Institut Pertanian Bogor. Jadi teknik mesin tapi anaknya nggak engineering banget gitu loh. Kayaknya nggak suka deh belajar fisika banget gitu loh. Lebih suka berinteraksi dan juga melakukan diplomasi gitu loh sama banyak orang. Jadi makanya kegiatan aku di kampus itu banyak ikut lomba debat, lomba MUN, Model United Nations, atau diplomasi, atau speech contest. Jadi banyak kegiatan yang mungkin nggak engineering banget lah gitu loh. Engineering itu mungkin beberapa kali pernah aku lakuin gitu. Tapi mungkin lebih ke out of scope dari dunia engineering. Boleh nggak Kak? Ya boleh banget gitu loh. Karena kita sebenarnya nggak dituntut juga untuk melakukan sesuatu sesuai dengan jurusan kita. Kalau misalkan bisa lebih ya kenapa enggak gitu. Itu artinya added value yang bisa kita masukkan untuk menjadi seorang yang memiliki personal branding yang lebih dari orang lainnya gitu. Nah, di 2018 itu aku pernah mengikuti kegiatan Six University Initiative Japan Indonesia. Jadi kayak kolaborasi Indonesia sama Jepang untuk, ini sederhananya kayak KKN gitu. KKN di salah satu pulau terpencil namanya Pulau Shiroshima di Jepang gitu. Di 2018 selama kurang lebih 1 bulan gitu. Terus di beberapa bulan berikutnya November kalau nggak salahnya aku pernah ikut lomba paper competition di Taiwan waktu itu dan juga Hong Kong. Jadi ini 2 lomba
ini benar-benar lomba engineering waktu itu. Ini alhamdulillah masih relate lah ya sama engineering gitu. Nah, 2019 ini aku ikut kegiatan model UN di United Nations Headquarter di Geneva, Switzerland. Waktu itu aku mendiplomasikan isu kekerasan seksual dan juga isu kekerasan di daerah Timur Tengah. Gitu. Aku ngebawain negara Hungaria waktu itu. Ya, dan aku juga pernah menjadi speaker di Malaysia. Nah, ini kan udah mulai lagi nih ya. Kalau tadi tuh lomba engineering, terus diplomasi, sekarang lebih ke youth atau social action nih, ngomongin soal sustainable development goals gitu. Nah, terus barulah di 2019 nih kayaknya lomba aku terakhir itu adalah itu ngawalin Indonesia waktu itu di kegiatan International Student Summit. Itu double degree program dari Jepang, dari Tokyo University, Tokyo Nodai. Ini program untuk mahasiswa pertanian sedunia waktu itu. Jadi kita bersaing konsep waktu itu membawakan konsep renewable energy gitu loh. Karena aku dari teknik energi terbarukan divisinya. Oke. Nah, alhamdulillah setelahnya itu aku ambil berkarir semenjak kuliah itu menjadi juri-juri nih kayak atau edu. Jadi judge atau adjudicator di beberapa MUN ini di Jakarta, ada di Paris juga dan juga di Afrika bagian utara. Dan alhamdulillah aku pernah menjadi mahasiswa berprestasi di kampus di tahun 2018 dan 2019. Dan mungkin ini beberapa dokumentasi yang aku bisa rangkum di beberapa media massa. Nah, kalau di sini teman-teman bisa lihat ya, aku kan background engineering, tapi mungkin kegiatan aku di kampus banyak lah, lomba debat ekonomi, kok ada lomba debat politik juga, ada lomba debat pendidikan Pak Jokowi, waktu itu juga ada lomba debat ekonomi Islam, dan beberapa kegiatan lainnya. Sampai akhirnya aku juga mendirikan sebuah komunitas sosial, ini namanya Panti Goceng, atau sebuah komunitas yang berfokus untuk membantu anak-anak panti asuhan yang ada di Indonesia. Waktu masih base-nya di Bogor, tapi alhamdulillah ini udah tahun ketiga, udah lagi melebarkan sayapnya gitu loh. Jadi balancing selama university life itu penting ya teman-teman. Jadi nggak hanya di satu sektor saja. Kalau kita jago di akademik boleh, sangat bagus, tapi alangkah lebih bagusnya lagi kalau kita juga mengikuti kegiatan sosial atau mengikuti kegiatan di bidang lingkungan dan lain sebagainya. Artinya kita cukup aktif sebagai seorang mahasiswa gitu. Dan alhamdulillah ini bisa dibilang rekapitulasi yang aku cantumkan di dalam CV untuk melamar di beberapa pekerjaan yang aku sebelum-sebelumnya lakukan, contoh di Paragon, di Shopee, dan juga di Danone Indonesia gitu loh. Dan ini tentunya sangat kontributif nih, kalau aku rasa ya, daripada kalian menjadi mahasiswa yang kupu-kupu nih, atau kuliah pulang, atau kuliah rapat organisasi aja gitu loh. Gitu. Nah, mungkin ini bisa dibilang adalah career activity aku selama menjadi mahasiswa di tahun 2021 nih teman-teman. Gitu. Aku berharap teman-teman juga bisa mengikuti jejak ini, di mana kalau kita ngomongin karir kan disiapkan sejak dini ya. Dan ini salah satu cara untuk menyiapkannya. Jadi aku magang di Shopee itu dari bulan Februari sampai Februari, Maret, April, sampai April. Mei dan Juni itu aku penelitian, bulan Juli tanggal 2 itu aku sidang, tanggal 5-nya aku hari pertama masuk kerja di Danone. Artinya nggak ada gap untuk aku menganggur gitu loh, menjadi beban negara gitu. Jadi teman-teman silakan menerapkan cara ini dengan cara dilakukan breakdown ke belakang apa schedule yang mau kalian lakukan ke depannya gitu. Jadi jangan sampai nunggu tingkat akhir dulu baru, aduh, gue ngapain ya ke depannya? Tiba-tiba bikin akun LinkedIn. Udah bikin akun LinkedIn terus lupa, aduh tahun pertama gue ngapain ya, tahun kedua gue ngapain ya, udah lupa semuanya. Sertifikatnya udah dibuang ke tong sampah atau nggak tahu lagi di mana gitu. Jadi semuanya dipersiapkan dari sekarang. Preparation is important karena proses itu yang penting dari dalam pencapaian apa yang kamu lakukan. Kalau Kak Bibu sekarang udah sampai di Deloitte, di salah satu consulting firm terbesar di dunia, dan semua itu dimulai dari panjang lah, bisa dibilang dari 2017 semenjak aku menjadi mahasiswa pertama di kampus gitu loh. Dan teman-teman sekarang yang menjadi mahasiswa itu nggak ada kata terlambat gitu loh. Kalian bisa memulai itu dari sekarang. Kalau misalkan belum dimulai, yuk dimulai sekarang gitu loh. Karena termotivasi aja tuh nggak cukup, hanyalah aksi yang bisa merubah hidup kalian gitu loh. Oke, nah mungkin terakhir dari aku nih adalah salah satu kutipan yang aku sukai, berprestasilah bukan untuk dikagumi penduduk bumi saja, namun oleh penduduk langit yang tak henti mendoakan kebaikan. So, tetaplah menjadi orang baik, share and spread the positivity to other people out there, dan semoga cita-cita dan juga mimpi teman-teman juga bisa terwujud di dalam waktu yang dekat. Semoga di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mungkin itu yang bisa aku sampaikan di sesi kali ini. Kalau ada kelebihan dan juga kurang, aku mohon maaf. Mungkin teman-teman bisa mengikuti aku di beberapa sosial media atau menanyakan hal-hal terkait personal ataupun banyak
terkait interview ataupun CV dan lain sebagainya itu bisa lakukan kayak tanya jawab sama aku gitu lah. Aku bisa aktif di LinkedIn, cukup aktif di LinkedIn dan juga di Instagram. Dan juga fun fact-nya, sebenarnya aku juga masih fresh graduate dan juga masih lulus juga baru Desember kemarin. Dan alhamdulillahnya teman-teman sering banyak curhat dan juga minta pertolongan ke aku untuk di-review CV-nya atau misalkan gimana tips interview HR ataupun user dan lain sebagainya. Alhamdulillah banyak dari mereka yang sekarang juga udah kerja di perusahaan-perusahaan yang besar di Indonesia kayak di FMCG, di TikTok, Danone, Unilever dan lain sebagainya. Semoga teman-teman bisa mengikuti jejak-jejak kakak-kakak tingkat kalian yang juga berkecimpung di dunia profesional. Sekian dari aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam, Kak. Kak, ini tadi ada yang bertanya gitu sama Kakak. Kalau misalnya beberapa ada yang di diriku itu gimana, tapi lebih prefer yang kedua. Mungkin ini terkait yang skill-skill yang tadi di awal itu, Kak. Bisa bantu dijawab, Kak? Dari Wahyu Sukanta Ginting. Oke, aku scroll dulu bentar ya. Kalau misalnya beberapa ada di diriku itu gimana, tapi lebih prefer kedua. Beberapa itu ada, tapi lebih prefer kedua gitu ya. Sebenarnya gini ya, Ginting tadi yang nanya ya. Ini sebenarnya nggak menutup kemungkinan bahwa karena kita manusia ya, punya tentu skill-skill tuh diverse banget gitu loh. Nggak, pengelompokan tadi itu kan berdasarkan penelitian ya yang dilakukan oleh banyak instansi di luar sana, dan tentunya sampel-sampel yang diambil juga nggak semua manusia yang ada di bumi ini gitu loh. Jadi pun juga pasti ada possibility di mana kita mungkin ini gue cocok yang pertama ya, kayaknya yang kedua juga cocok deh, atau ketiga kayaknya juga cocok deh gitu loh. That's okay. Mungkin kamu bisa lebih ke yang mana sih yang lebih dominan yang bisa kamu develop gitu loh. Kalau kamu mungkin tipikal yang literacy skill atau di bidang media tadi, mungkin kerjanya nanti di bagian product development atau misalkan product engineering atau misalkan di bagian-bagian yang berhubungan dengan media tadi atau yang bisa lebih ngedevelop skill kamu gitu. Atau sebenarnya kamu juga bisa kok kerja di bagian yang mungkin membutuhkan creativity atau kerja membutuhkan teamwork, ditunjang lagi dengan skill media kamu yang tinggi, yaitu lebih bagus lagi gitu loh. Gitu. Karena fun fact-nya ya, karena banyak orang yang mungkin berkecimpung di dunia profesional kayak aku sekarang, tapi nggak jago desain gitu. Akhirnya kita nge-hire external parties designer untuk menunjang pekerjaan kita gitu loh. Gitu. Anis kayaknya mute ya. Oke, semoga menjawab pertanyaan dari Wahyu Sukanta Ginting. Oke, kalau untuk Mas Adit, sebenarnya apa sih Mas perbedaan karir dan pekerjaan? Oke, baik, terima kasih. Pertanyaannya mungkin saya jawab langsung dengan materi saya, boleh, Mbak Anis, boleh. untuk Baik. mempercepat atau mempersingkat waktu. Oke, baik. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman peserta sore hari ini webinar. Semoga semua dalam keadaan sehat dan sedang baik-baik saja, walaupun di luar sana mungkin ada isu-isu Omikron makin meningkat nih, tapi semoga teman-teman tetap semangat dan menjaga prokesnya ya. Sore ini saya sebenarnya sudah mendengarkan paparan sangat luar biasa dari Mas Habibul nih. Pengalamannya sangat luar biasa ya buat teman-teman yang tadi sempat mendengarkan. Dan saya akan coba sedikit sebenarnya menyampaikan apa yang pernah saya alami selama saya berkecimpung di dunia HR. Selama kurang lebih mungkin hampir 16-17 tahun lah. Sudah kelihatan ya Mbak Anis ya materi saya? Sudah ya. Pak. Baik, sebenarnya bicara masalah karir dan pekerjaan seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Anis, pertanyaan ke saya tadi, sebenarnya itu dua hal yang berbeda. Nah, kalau berbedanya seperti apa, saya minta teman-teman simpan dulu pertanyaan itu, saya akan coba jelaskan dari awal dulu, supaya nanti kita akan runtut sampai ke jawab pertanyaan tadi ya. Oh, sorry. Ini saya pernah sedikit aja. Saya awalnya bekerja juga sewaktu kuliah. Jadi pengalaman cukup panjang. Jadi kalau kuliah itu tahun 2000 awal, kemudian saya lulus, saya masuk ke Bluebird, pernah ke TV, di media, di banking, financial services, dan kemudian di mining. Terakhir ini saya di financial institution atau kalau kita sebutnya selama sekuritas. Kalau teman-teman mungkin menyebutnya dunia pasar modal atau saham. Kemudian
kalau bicara yang tadi, saya mungkin akan menyampaikan sekilas gambaran ya. Ini ada sedikit video, mungkin coba saya ulang dulu ya, supaya gambar yang disampaikan bisa cukup baik. Video ini akan menggambarkan bagaimana tentang persiapan kita terhadap dunia yang sekarang sudah sangat luar biasa sekali kita rasakan. Perubahannya, tantangannya, dan tadi juga disampaikan oleh Mas Habibul juga dengan cara berbagai macam pengalamannya bisa memenuhi atau melengkapi pengalaman-pengalaman Mas Habibul di dunia pekerjaan saat ini. Ini materinya sudah masuk ke slide saya yang ini ya Mbak ya, karena mahasiswa gitu ya. Dan dulu saya waktu zamannya mahasiswa juga merasa bahwa asik nih sebenarnya kan lulus cari kerja dan ternyata akan mendapatkan pekerjaan yang diimpikan, mendapatkan uang dan bla 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 gitu ya. Tapi begitu saya masuk ke dunia kerja ternyata tidak seperti itu, tidak seperti mudah kita membalikkan tangan atau menjentikan tangan gitu jari-jari kita sehingga kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan salah satu upaya betul menurut Mas Habibul tadi kita memang harus melakukan personal branding. Nah, kalau teman-teman lihat saat ini tantangan yang kita rasakan tentu ada berbagai macam. Kalau saya boleh menyimpulkan ada 4. Yang pertama adalah kita bicara masalah globalisasi. Semua tantangan ini berujung dari beberapa persaingan yang timbul karena sekarang sudah terbukanya keran-keran dunia pekerjaan, dunia ekonomi, dan apapun itu dari masuknya, derasnya masuk dari dunia luar. Dari luar negeri, pekerja asing masuk ke Indonesia, dan juga begitupun kita ke mereka, ke negara mereka gitu ya. Jadi sudah harus mempersiapkan diri menghadapi globalisasi semenjak beberapa tahun terakhir ini. Kemudian tantangan yang kedua adalah kita bicara masalah digitalisasi. Sudah awam sekali, sekarang kita serba menggunakan teknologi. Teman-teman beli makanan tinggal pesan di satu media, saya sebut nama mungkin GoFood gitu ya, atau sekarang SofiFood dan lain-lainnya, tinggal klik pesan lalu mereka akan datang ke kita. Tidak seperti dulu lagi. Kalau zaman dulu saya kuliah mungkin tunjuk-tunjuk di warung Tegal ya, di warteg tunjuk mau makan apa, saya ini gitu. Kalau sekarang enggak, kita tinggal tunjuk-tunjuk di dalam handphone kita, smartphone kita, kemudian akan datanglah makanan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah begitu banyaknya atau derasnya informasi-informasi kita dapatkan. Kalau tadi disinggung oleh Mas Habibul, kita bicara masalah sosial media. Informasi tentu akan sangat-sangat cepat sekali kita dapatkan. Bahkan berita kebakaran di dunia belahan sana itu akan bisa segera kita dapatkan di detik-detik berikutnya. Atau bicara masalah kebanjiran di wilayah Jakarta mana, kalau misalkan teman-teman kebanjiran di daerah kota mana, akan masuk ke timeline kita dengan cepatnya. Sehingga berita yang negatif pun akan banyak seperti itu yang kita dapatkan. Entah itu hoax, atau bicara masalah negatif, atau bicara masalah yang lain-lainnya. Sehingga banyaknya overload tadi, ya informasi overload tadi akan membuat kita kebingungan memilah-milah. Dan keterampilan untuk memilah-milah yang terbaik yang buat kita dapatkan, yang kita simpan dalam memori kita, itu juga penuh dengan tantangan teman-teman zaman sekarang. Dan yang terakhir, yang lagi hits nih sekarang, tentu kita bicara masalah COVID-19. Ya, apalagi saya bilang tadi di awal, kita lagi masuk fase-fase di mana peralihan dari Delta ke Omicron gitu ya, dan kita mungkin tetap harus prokes dan menjaga kesehatan kita masing-masing. Nah, teman-teman, 4 inilah yang tantangan yang mungkin harus kita rasakan di zaman sekarang. Nah, kenapa perlu saya sampaikan? Karena ini berhubungan dengan mental teman-teman nanti apabila teman-teman berkecimpung di dunia pekerjaan. Karena kesiapan inilah yang membuat kita terlatih menghadapi segala tantangan atau situasi dalam pekerjaan itu sendiri. Dibicara masalah industri, mungkin teman-teman juga pernah dengar lah ya, saya nggak perlu jelaskan secara detail, kita sudah masuk ke industri yang ya level yang keempat lah ya, di mana dari awal tahun 1950 sampai dengan sekarang, kita sudah beralih industri kita, sehingga sekarang menggunakan AI, Artificial Intelligence, jadi semua menggunakan data, bahkan beberapa pabrik itu sudah menggunakan robotik, dan juga kalau teman-teman sekarang menggunakan data, ini kan teman-teman mungkin nggak sadar ya kalau lagi browsing tiba-tiba dari Shopee atau dari Gojek atau dari Traveloka gitu memunculkan saya dengar Anda mencari lokasi ini untuk berbelanja atau dari itu sebenarnya AI yang bermain dari data-data yang kita nggak tanpa sadar kita sedang browsing karena kita tarik saya mau liburan ke Bali nih. Tiba-tiba karena kita sudah install salah satu apps yaitu Traveloka atau pergi.com atau tiket.com gitu ya, akhirnya dia memunculkan pop-up bahwa dia memberikan rekomendasi daerah atau tempat atau hotel yang memang mungkin bisa kita pilih. Nah, sudah sebegitu canggihnya
Jadi komputer yang memikirkan untuk kita, bukan kita lagi nih yang memikirkan yang mana tempat kita harus kita pilih. Kemudian bicara masa depan, ya kita sudah menghadapinya ya. Kalau dulu kita beranggapan, oh tahun 2000 itu zaman milenial, zaman ini akan berubah, kemudian mobil akan terbang dan lain-lain. Itu sudah ada contoh-contohnya. Beberapa penelitian pabrik-pabrik sudah berlomba-lomba mengeluarkan teknologi terbarunya untuk mewujudkan impian-impian kita dulu di fase abad 19 sebelumnya. Dan ini sudah terjadi dan memang tidak bisa kita prediksi kemajuannya akan seperti apa. Dan kalau di dunia kerja, mungkin sebagai informasi saja buat teman-teman, saat ini yang memegang di perusahaan itu rata-rata sudah di Gen X atau rentang usia di tahun 60 sampai 80 mungkin ya, Gen X itu. Jadi sebanyak menurut penelitian ada 51% di mana leader kita itu sudah masuk ke Generation X. Tapi kalau yang baby boomers yang di mana dia lahir sebelum tahun 60 itu sudah pelan-pelan tergantikan oleh Gen X. Dan tidak menutup kemungkinan teman-teman nih sekarang yang akan terpanggil dan mengambil alih beberapa perusahaan yang ada di Indonesia atau bahkan di dunia. Kalau teman-teman lihat kan sekarang sudah banyak ya usia-usia muda menempati posisi penting, CEO, CFO atau CTO gitu ya, atau misalnya direktur utama, bahkan dewan direksi dan lain-lain, itu dari usia-usia yang milenial. Dan sebagai informasi di tempat kami di Sinarmas juga, saya pernah mendapatkan satu calon kandidat direktur utama itu usia 26-27 tahun. Jadi beliau saya hire pada saat itu melalui tahapan program atau development program, sehingga begitu lulus kemudian kita tempatkan menjadi direksi. Jadi sudah bukan zamannya MT lagi nih, manajemen trainee yang lulus-lulus hanya sebatas misalkan ya supervisor level atau manajerial. Ini sudah tidak main-main lagi sekarang. Dikembangkan supaya di percepatannya kemudian lulus menjadi seorang direksi, dan itu sudah terjadi teman-teman di tempat kami. Bahkan di tempat saya sekarang di Sama Sekuritas, salah satu direksi kami usianya masih 30-an tahun, dan itu memungkinkan sekali. Nah teman-teman nih sekarang nih yang baru akan lulus, jadi ayo kejar-kejaran lah dengan teman-teman yang lainnya. Jadi kompetisi makin ketat nih sekarang, apalagi sekarang generasi X sudah mungkin akan tergantikan dengan generasi Y dan Z, kemudian nanti mungkin beralih berangsur-angsur ke zamannya kalian untuk memegang beberapa perusahaan. Nah, kembali ke masalah tadi yang teman-teman tanyakan atau Mbak Anis tanyakan, apa sih bedanya pekerjaan dan karir? Kalau saya boleh bicara tentang karir dan pekerjaan, ya dua hal yang berbeda, teman-teman. Kalau pekerjaan itu sebenarnya sudut pandang dari sisi si perusahaan, di mana teman-teman akan bekerja, menghasilkan uang. Kalau saya boleh berkata, misalkan kita datang jam 9 begitu ya, jam 9, kemudian kita absen mungkin, entah itu fingerprint atau kita ceklok atau apa gitu, kemudian kita kerja, buka laptop sampai jam 10, jam 11 misalkan begitu, kemudian jam setengah 12 kita siap-siap untuk keluar istirahat makan siang. Kalau yang muslim mungkin jam 12 mulai sholat zuhur, dan setelah itu masuk kembali ke kantor mungkin jam 1. Mungkin tidak akan tepat jam 1 akan kembali, tapi mungkin jam 1 lebih akan kembali ke ruangan atau ruangan kerja. Dan itu pun biasanya nggak langsung kerja, ngobrol dulu. Tadi makan apa? Tadi makan di mana? Berapa duitnya? Oh enak nih makan ya? Ngobrol dulu. Mungkin baru efek itu jam 2 biasanya, baru bekerja. Dan jangan lupa yang muslim jam 3 harus izin lagi kan, sholat asar misalkan. Kemudian pergi, masuk kerja lagi jam 4 udah waktunya sore nih. Biasanya apa? Ngopi dulu. Biasa kalau zaman sekarang kan lagi hype-nya ngopi nih. Jam 4, jam setengah 5 siap-siap. Kemudian jam 5-an itu sudah siap beberes. Jawab-jawab email kemudian beberes. Nah, rentang itulah yang bisa kita kata sebagai pekerjaan yang sehari kita lakukan. Ya, jadi dikatakan pekerjaan yang baik itu seperti apa? Ya tentu yang kita sebutkan sebagai yang ada value-nya, yang bisa teman-teman dapatkan nilai dari situ. Kalau mendapatkan gaji, pasti teman-teman masuk sesuai dengan jam kerja kan, jam 9 sampai jam 6 misalkan, pasti dapat gaji. Kalau misalkan tidak ada SP dan lain-lain gitu ya, soal peringatan sehingga ada pengurangan gaji. Nah, pekerjaan ini dikatakan sebagai pendukung karir, iya. Karena disitulah kita mendapatkan kesempatan untuk mengeksplorasi diri kita. Karena kalau kita bicara masalah karir itu adalah salah satu impian atau apa ya namanya kalau sebut katakan itu tujuan hidup kita ke depannya seperti apa. Cita-cita kita, ambisi kita terkait dengan pekerjaan atau apa yang kita ingin tuju, dan sehingga biasanya teman-teman akan menekuni suatu bidang. Syukur alhamdulillah kalau misalkan teman-teman bekerja sesuai dengan passion. Tadi sempat disebut oleh Mas Habib bahwa misalkan kita ingin bekerja baiknya memang sesuai dengan passion kita.
Nah, biasanya nih, passion akan didapatkan apabila teman-teman sudah pernah merasakan suatu pekerjaan. Bingung nggak nih? Mau nggak bingung ya? Jadi kalau teman-teman sudah mendapatkan pekerjaan dan kemudian merasakan pekerjaan itu, mendalami pekerjaan tersebut, kemudian mendapatkan, oh ini nih pekerjaan yang saya nikmati, oh ini nih pekerjaan yang membuat saya berkembang, oh ini nih pekerjaan yang membuat saya semakin mendekatkan saya dengan cita-cita saya, itulah karir. Kalau enggak, tidak ada pilihan seperti itu. Jangan-jangan teman-teman hanya menebus kewajiban teman-teman saja. Datang jam 9, pulang jam 6, dapat gaji. Sudah terbayarkan. Kalau dalam ilmu yang saya dapatkan ya, kalau energi positif, kalau teman-teman punya kewajiban dan sudah dibayarkan lunas, tentu bayarannya pun sesuai dengan apa yang teman-teman keluarkan. Misalkan teman-teman mengeluarkan energi A, tentu bayaran teman-teman juga akan dibayarkan A juga gitu. Tapi kalau karir, teman-teman mendapatkan yang lain lagi. Teman-teman mendapatkan ilmu yang lebih bermanfaat, teman-teman akan mendapatkan suatu keinginan untuk mencapai lebih dan lebih lagi. Nah, itu biasanya yang teman-teman mendapatkan harapan atau pengharapan seperti ini, biasanya akan mendapatkan posisi yang akan lebih baik dari tahun ke tahun. Teman-teman bisa rasakan lah nanti kalau misalnya bekerja ya. Saya tidak mendoakan yang terburuk, tapi saya mengharapkan teman-teman yang terbaik. Jadi suatu bekerja, teman-teman sudah punya ancang-ancang atau target. Setahun mau ngapain, 2 tahun mau ngapain, 3 tahun mau ngapain. Kalau saya boleh ngomong nih, biasanya setahun itu fase-fase adaptasi, ya, perkenalan dengan ruang kerja, dengan teman-teman, dengan pekerjaannya. Kemudian fase tahun kedua, teman-teman mulai tuh mengejar apa yang didapatkan, ingin lebih gitu. Tahun ketiga biasanya mulai turun. Ya sudahlah, gini-gini aja. Gimana nanti gitu misalnya ketiga. Nah, kalau teman-teman stuck di situ, tentu akan turun tuh secara grafik. Teman-teman harus bisa mengusahakan di tahun ketiga itu tetap naik lagi. Supaya apa? Supaya teman-teman mendapatkan posisi yang lebih baik lagi. Misalkan di dalam perusahaan tertentu ya, beberapa perusahaan maksud saya, itu per 2 tahun ada fase cycle yang namanya promosi. Kalau di KAP atau di tempatnya Mas Habibul yang saya tahu, setahun sekali itu akan dievaluasi dan biasanya akan bisa naik level. Associate 1, associate 2, associate 1, senior associate, gitu, naik terus gitu. Kalau di tempatnya Mas Habib. Kalau di tempat lain mungkin dari staff, supervisor, asmen, manager, senior manager dan lain-lainnya. Begitu. Nah, itu harus teman-teman kejar. Karena waktu teman stuck sampai tua, umurnya udah kalah dengan orang-orang yang masuk, orang-orang baru, sudah pasti akan terkalahkan di situ. Nah, tapi jangan khawatir. Cara-caranya seperti apa? Tadi sudah disampaikan Mas Habib, salah satunya dengan personal branding, menentukan passion, dan juga catat pengalaman teman-teman sebagai apa yang namanya ya, menambah ilmu teman-teman untuk kedepannya. Dan kalau saya boleh cerita sedikit terkait dengan proses pencarian kerja di zaman sekarang, itu semuanya sudah contactless teman-teman. Jadi semua sudah menghindari kontak fisik. Kalau saya pribadi sekarang di kantor, sangat jarang sekali memanggil kandidat datang ke kantor, kemudian kita interview tatap muka langsung di hadapan saya di dalam meja gitu ya. Tapi kalau misalnya sekarang dari proses sourcing, screening, interview, bahkan offeringnya, bahkan kalau bisa nih induction atau perkenalan untuk kita nyebutnya new employee orientation ya untuk karyawan baru, itu biasanya kita juga melakukan daring atau virtual. Sehingga semuanya pasti akan menggunakan online seperti ini, seperti kita lakukan sekarang. Dan udah sangat berbeda sekali dengan zaman saya sebelum-sebelumnya. Saya di rekrutmen itu sudah hampir lebih dari 16-17 tahun, sehingga saya merasakan bagaimana saya dulu bertemu dengan orang, bertemu dengan berbagai macam orang, interviewnya, keringetannya, kemudian groginya, gugupnya, sampai dengan sekarang mereka grogi bagaimana menyalakan mic antara mute dan unmute, kemudian kameranya nggak nyala, backgroundnya yang berisik, dan lalu itu udah saya rasakan semuanya setiap harinya. Jadi teman-teman harus siap menghadapi ini perubahan ini semua. Kalau teman-teman melamar pekerjaan, ya harus siap dengan kondisi bahwa, oh sekarang zamannya online nih. Kalau saya diundang secara online, mungkin mau nggak mau saya harus bisa memberikan inspirasi yang sangat cukup baik. Mungkin dengan backgroundnya yang cukup bagus gitu ya, dengan pakaiannya juga tetap proper dan lain-lainnya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, karena zaman sekarang itu teman-teman dituntut akan adaptif. Ya, dengan perubahan yang ada dan mungkin nanti kita sangat bersyukur lah ada COVID-19, bukannya kita merasa bahwa COVID-19 ini sebagai hambatan, kita bersyukur dengan adanya COVID-19, karena dengan adanya COVID-19 semua berubah. Yang tadinya orang merasa bahwa tidak bisa lewat online, semua bisa lewat online. Dan perusahaan-perusahaan yang biasanya bertahan, biasanya perusahaan-perusahaan yang memang sudah siap menuju ke arah online. Semuanya serba teknologi.
Fintech pun sekarang makin maju. Kalau teman-teman lihat di beberapa bank gitu ya, institusi bank, sudah jarang orang datang ya walk-in ke dalam banknya bayar atau store retailer dan lain. Sekarang semuanya beralih menuju ke app semuanya. Kalau teman-teman lihat baik itu dari bank yang terbesar, bahkan dari bank-bank yang terkecil pun mereka berusaha beralih ke sana. Dan di tempat kami pun di financial institution yang pasar modal, semuanya menggunakan app semuanya, tidak menggunakan orang sales lagi yang bergerak menuju ke calon nasabah. Pak punya dana sekian nggak? Kita coba bantu kembangkan dananya. Bapak kirim uangnya ke kantor kami, nanti kami akan kembangkan. Enggak. Bapak menggunakan apps. Ini ada apps-nya, Bapak gunakan ini. Ibu, kalau misalnya nggak ngerti, tanya ke saya. Gimana caranya? Jadi semua grafik dan ada di situ. Nah, itu harus adaptif. Kemudian responsif. Setiap ada perubahan, teman-teman harus bisa meresponnya dengan cukup positif. Jangan menganggap, ya COVID-19, takut nggak mau keluar rumah nggak mau belajar gitu. Nah itu jangan seperti itu. Responlah dengan keadaan yang positif. Kalau kita selalu positive thinking, tentu energi yang kita dapatkan pun positif juga dari luar. Kemudian jangan lupa tadi sempat disebut oleh Mas Habib, itu inovatif. Teman-teman juga harus berusaha untuk menjadi orang yang inovatif. Banyak nih sekarang teman-teman, kalau teman-teman mau tahu ya, dengan adanya COVID-19 ini banyak usaha bermunculan dari rumah, entah itu buka usaha kopi, makanan, ya paling gampang gitu ya, makanan, kemudian resell untuk pakaian dan lain-lain. Itu banyak sekali orang-orang belajar untuk berjualan secara online, dan itu peluang buat kita semua. Dan yang terakhir, jangan lupa kreatif. Kita boleh meniru, tapi kita juga harus punya ciri khas dari diri kita sendiri. Ya, kalau ini cerita tentang proses flow yang biasa saya lakukan di kantor, teman-teman mungkin sebagian besar sudah tahu ya. Kami biasanya akan planning dulu, kemudian kita akan cari orangnya. Kalau tadi Mas Habib menyampaikan ada dari LinkedIn ya, tentunya kita juga cari dari LinkedIn juga. Kemudian kita akan selecting, ada interview, kemudian ada offering sampai dengan offering proses dan juga onboarding. Dan begitu ya. Dan kalau teman-teman tadi sempat saya sampaikan, ini kita bicara masa zaman dulu. Kalau dulu kita iklan pakai iklan baris, mungkin teman-teman nggak pernah ngerasain tuh. Kalau zaman saya dulu, kalau mau cari lowongan kerja, itu lewat koran. Kompas, Pikiran Rakyat, kalau Jogja saya agak lupa, Kedaulatan Rakyat atau apa tuh saya lupa. Dan biasanya ada tuh beberapa iklan baris, iklan lowongan yang menyebutkan dicari lowongan kerja, bla bla bla. Nah, biasanya lewat koran atau majalah. Dan setelah itu kita kirim lewat pos. Ya, teman-teman bayangkan berapa biaya ngeprint, biaya perangko, biaya cetak foto, 3x4. Kalau dulu kita pas foto gitu ya, zaman sekarang enggak, semua serba email atau lewat aplikasi tadi, job portal. Kemudian panggilannya pun bisa menggunakan surat panggilan seperti ini, invitation letter. Jadi kalau misalkan nggak dapat surat ini atau nyasar, wassalam, teman-teman nggak akan bisa datang gitu. Nah itu zaman dulu banget. Dan kemudian proses interviewnya menggunakan tatap muka seperti yang saya gambarkan di sini. Kemudian sekarang teman-teman bisa melihat sangat beda sekali seperti yang disampaikan Mas Habib tadi. Melamar bisa melalui job portal, semua informasi posisi yang sedang ditawarkan ada di job portal. Kemudian dalam proses apply-nya juga kita menggunakan AI gitu ya. Kita klik masuk CV kita ke dalam program atau sistemnya mereka. Biasanya kami sebut sebagai ATS, Applicant Tracking System. Kemudian panggilannya pun melalui email, kadang lewat WhatsApp, terus kemudian juga bisa melalui panggilan telepon udah biasa. Tapi yang paling umum tuh sekarang bisa lewat email dan juga WhatsApp. Kemudian interviewnya pun tidak perlu ketemu dengan saya sebagai seorang recruiter. Teman-teman tinggal klik dalam sistem, kemudian nanti akan ada robot yang membantu teman-teman. Jadi misalkan contoh begini, saya melamar, kemudian saya klik ke aplikasi atau sistem interviewnya by software gitu ya. Kemudian saya tinggal menunggu pertanyaan yang ditampilkan di layar. Misalkan ceritakan tentang diri Anda gitu ya. Ya udah, teman-teman tinggal cerita di situ, ngomong gitu. Nah nanti di akhir sesi dia akan merekam dan kemudian mereka akan ya seperti gambar ini ya, di gambar ini dia akan melihat muka kita akan seperti apa, apakah orangnya bicara jujur, bohong atau yang lainnya, dan kemudian ada interpretasinya dan keluar. Tugas saya hanya membaca dan memberikan ke user gitu. Itu udah sangat canggih sekali, dan ini pernah kita coba di kantor kami dan memang hasilnya sangat cepat. Jadi kita nggak perlu meluangkan waktu untuk ketemu, cukup mereka tinggal akses di mana saja tanpa harus ketemu dengan kita. Nah itu yang harus teman-teman hadapi zaman sekarang. Jadi semua serba menggunakan teknologi. Kalau kita bicara masalah apa sih yang lagi in nih zaman sekarang, jurusan-jurusannya ya, teman-teman pasti sudah pernah dengar lah. Kalau belum pernah dengar, please browsing, cari tahu apa sih maksudnya STEM itu. Karena kalau teman-teman ketahui atau pernah cari tahu, science, technology, engineering, dan math ini sekarang lagi banyak dicari nih teman-teman. Nah pertanyaannya, gimana kalau di luar ini jurusannya begitu ya? Jangan khawatir teman-teman. Contoh gampangnya, kedokteran juga masih dicari dong. Kalau orang sakit mau kemana?
Ya, itu contoh satu. Contoh kedua, kalau orang psikologi, ya ini buat saya pribadi, emang nggak dicari. Di dalam human resource tetap harus ada sentuhan humannya, karena walau bagaimanapun dalam berhadapan dengan manusia tidak bisa melalui sistem. Kalau teman-teman masuk ke dalam kita, mungkin nanti Mas Abibu bisa bercerita juga. Kalau kita ingin melakukan coaching, counseling gitu ya dengan karyawan, nggak mungkin kita menggunakan sistem atau menggunakan WhatsApp. Misalnya kita atasan nih, kita WhatsApp. Bagaimana kabar kamu? Terus dijawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya, gimana perasaan kamu sekarang? Kalau misalkan gini, kan nggak mungkin ya jawaban melalui WhatsApp. Jadi tetap harus ada interaksi yang bisa kita rasakan. Disitulah kegunaan itu. Tapi memang tidak menutup kemungkinan 4 ini lagi naik daun nih sekarang teman-teman. Dan yang terakhir adalah kita bicara masalah agile. Teman-teman pasti sering sekali dengar agile. Harapan saya teman-teman sudah mendengar ini. Karena sekarang perubahan sangat cepat dan kita dituntut untuk bisa menjadi bunglon yang berkutip ya, unquote ya. Jadi misalkan teman-teman harus bisa bertindak atau responsif terhadap suatu keadaan, kemudian nanti berubah, teman-teman harus berubah lagi dengan keadaan yang lebih positif lagi. Dan kira-kira seperti itu. Dan ini sebagai bocoran saja teman-teman. Kalau teman-teman pernah browsing gitu ya, ini saya dapatkan dari Instagram. Jadi kira-kira apa sih jurusan kuliah para founder unicorn yang ada di dunia? Ternyata teman-teman, paling banyak itu adalah di paling kiri ilmu komputer yang saya sampaikan tadi. Salah satunya STEM kan di situ. Jadi memang beberapa founder atau anggaplah CEO atau para direksi itu paling besar memang ada di ilmu komputer, teknik, bisnis, dan yang keempat adalah ekonomi. Selebihnya mengikuti gitu ya. Dan ini survei ya, bisa benar bisa tidak, tapi keadaan yang terjadi sekarang sesuai dengan survei yang dilakukan oleh sumber ini adalah seperti ini. Jadi tokoh dari Topet William Tanuwijaya itu dari komputer ya, ilmu komputer. Kemudian Anthony Tan itu dari Grab juga sebenarnya ekonomi. Dan beberapa teman-teman yang lain pasti tahu lah, mungkin dari pendiri Facebook, kemudian pendiri yang lainnya gitu, pasti kan juga tahu dari mana. Atau bahkan ada yang bilang, ada kok Pak founder yang nggak sekolah. Memang ada. Ya, itu kita bicara masalah nasib orang ya. Dan tentu pasti mereka juga akan bekerja juga, belajar tentang keahlian atau spek-spek tertentu, sehingga mereka bisa ada di posisi sekarang. Nggak mungkin dia nggak lulus kuliah atau nggak lulus sekolah, tapi dia diem saja. Pasti dia belajar sesuatu yang kita mungkin belum tahu dia belajar apa gitu. Nah, kira-kira itu sih yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman di sore hari ini. Jadi kalau teman-teman bicara masalah hard skill atau soft skill, apa yang diperlukan, saya rasa yang disampaikan oleh Mas Habibul tadi sudah mengcover semuanya. Dan kalau saya hanya memberikan kesempatan buat teman-teman mengenal diri teman-teman. Secara psikologis, saya hanya ingin menyampaikan mengenal diri kita lebih baik daripada kita mengenal orang lain, seharusnya begitu kan. Kadang-kadang terbalik nih teman-teman. Teman-teman lebih mengenal orang lain ketimbang diri kita sendiri. Nah, untuk itu saya memberikan salah satu tools buat teman-teman. Saya sebut adalah di ISC. Kita bicara masalah profil diri. Kalau tadi kan Mas Habibul cerita bahwa gimana sih kita cari tahu ya tentang diri kita. Salah satu toolsnya adalah ini dengan alat tes. Nah, kita sebut tadi ISC. Kalau teman-teman lihat nih ada DISC. Saya sebut saja yang D ini langsung saja dominan, yang I adalah influence, yang S adalah steadiness, dan yang C compliance. Kalau D mungkin teman-teman bisa kelihatan dari gambarnya ya, walaupun nggak semuanya begitu ya. Orangnya to the point, bukan berarti marah-marah gitu ya, to the point, belak-belakan, maunya set the point gitu ya. Jadi nggak mau dia basa-basi, dia langsung. Kalau orang I itu orangnya ceria, talkative, dan kemudian dia happy, mau dibawa easy going aja gitu ya. Sama seperti S juga dia orangnya kalem, steadiness ini dia akan ya kalau orang sekarang nyebutnya apa ya, bahasanya Wallace lah gitu ya kalau bahasa anak zaman sekarang. Kemudian yang C itu compliance, bicara masa ketelitian, detail, dan juga kerapian. Pertanyaan saya nih, mungkin teman-teman boleh bantu saya di chat atau di kolom komen ya. Kalau kita mau jalan-jalan ke Tanah Abang, teman-teman tahu Tanah Abang dong ya. Tanah Abang itu atau pasar baru atau tempat orang belanja. Kira-kira teman-teman akan ngajak orang yang mana? DISC. Dominankah, influence kah, steadiness, atau compliance? Yang mana teman-teman? Ada yang bisa bantu? Boleh tulis di kolom chat atau di komen. Ada yang bisa bantu saya atau bingung mau ajak yang mana ya? Gitu. Ajak orang tua saya deh yang saya membayarin gitu. Enggak. Orang yang mana? Dominan kah, influence kah, steadiness kah, compliance kah, atau bingung kah? Mau ajak yang mana? Kayaknya sempat bingung nih. Yang mana? Oke lah, apa-apa. Karena waktunya juga sudah cukup. Oh, ini ada jawabnya. Coba ya. Influence ya.
Oke, terima kasih jawabannya. Tapi masih kurang tepat. Kenapa? Kalau saya, langsung saya jawab ya. Kalau saya pribadi, inginnya nih kalau mengajak orang ke Tanah Abang, saya cari orang yang bisa nawar, kemudian orangnya detail, teliti, karena begitu banyaknya orang bahan-bahan yang ada di sana, varian produknya gitu ya kalau di pasar, sehingga saya akan cocok ngajak yang C. Gitu. Kalau orang I yang saya ajak, bisa-bisa habis uang saya untuk belanja macam-macam karena ini belanja iya, ini belanja iya, ini belanja iya gitu. Enggak belanja pun ya happy-happy aja. Sama seperti orang S. Diajak ke sini mau, diajak ke sana mau, enggak belanja pun ya happy aja. Yang penting jalan-jalan sama kamu gitu. Kalau orang D, kamu enggak belanja, kamu belanja tidak sesuai dengan plan kamu di awal, bisa dimarahin kamu. Itu orang D biasanya. Loh, kan emang rencana kita beli ini, kenapa kau beli yang lain? Wah, itu panjang urusannya kalau orang D. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Cara kita membaca orang. Nah, kalau teman-teman bisa bayangkan dengan contoh yang lain, misalkan ya, saya punya contoh masalah di ISC ini ada satu tokoh, tapi akan saya bagi dulu, ada tugas, ada relasi sosial, kemudian ada tenang, kalem, atau cepat, dan segera. Nah, kalau kita bicara masalah presiden kita, mantan presiden ya, di Indonesia, kan teman-teman tahu lah ya, mantan presiden kita siapa saja. Kalau yang di kolom 1, kira-kira siapa yang sebelah sini? Orangnya, apa namanya, cepat dan juga relasinya dengan hubungan dengan tugas, yaitu Soekarno teman-teman. Orangnya belak-belakan, dominan, inginnya cepat, kalau bicara juga langsung to the point gitu ya. Ini yang pertama. Kalau yang daerah sini cepat tapi dia relasi sosialnya juga bagus. Kebayang? Berarti teman-teman nggak kenal sama presiden-presiden kita nih. Oh, belum milih ya? Udah dong, mahasiswa kan udah pada milih nih. Ada? Coba. Oh, SBY. Oke. Oh, tadi ada yang jawab C itu. Good. Benar. Gus Dur. Cepat, segera, dan relasi sosial cukup baik. Teman-teman kalau lihat pada zamannya Gus Dur, semua peraturan, semua policy, undang-undang itu cepat dikeluarin. Bahkan yang paling fenomenal pada saat itu adalah menaikkan gaji TNI dan juga merubah atau menetapkan tanggal 1 Februari sebagai hari raya Imlek untuk teman-teman dari Tionghoa. Ya, itu satu prestasinya beliau. Jadi budayawan yang kita rasakan yang inilah. Yang ketiga baru SBY, ya. Tenang, kalem, dan relasi sosial cukup baik, dan dia sangat intens ya kalau di Instagram, di sosial media, karena dia sering bikin lagu, bikin puisi, dan juga nulisnya juga cukup bagus. Dan terakhir adalah Pak Habibie di kolom yang ini. Ya, kalau bicara masalah Pak Habibie kan orangnya kalem, tapi dia berhasil dengan tugas, bukan dengan orang. Karena beliau memang seorang engineering, ya. Ya, dari sana basicnya. Walaupun Pak Soekarno juga dari insinyur, tapi beliau lebih cepat ininya pengambilan keputusannya. Kalau bicara masih di ISC, pembagian seperti ini. Pak Soekarno adalah D, kemudian Gus Dur adalah I, Pak SBY adalah S, dan kemudian Pak Habibie adalah C. Nah, saya coba tawarkan ke teman-teman, nanti setelah sesi ini silahkan kirimkan alamat email kamu. Saya akan berikan alat tesnya, akan seperti ini contohnya, ya. Ini belum kebaca ya. Jadi teman-teman memilih pernyataan ini, nanti ada contohnya, kemudian teman pilih mana yang sesuai dan mana yang tidak, tapi hanya boleh 1 dan 1, kemudian 2-nya kosong. Setiap nomor akan dipilih seperti itu, kemudian hasilnya akan menggambarkan ini semua. Ada kategori profil diri, pola perilaku, kecenderungan perilaku, bagaimana menjalin relasi dengan orang lain, kesesuaian dengan pekerjaan, dan kemudian ini dapat berubah tergantung kondisi lingkungan. Dan ini akan saya berikan ke teman-teman secara free kalau teman-teman tertarik untuk mengenal profil diri teman-teman. Dan kalau misalkan teman-teman punya jodoh juga boleh dikasih tes ini, pengen tahu sih orangnya seperti apa. Karena biasanya pasangan itu, saya dengan istri saya pun berbeda. Kalau saya orangnya IS, gabungan antara influence dan steadiness, itu memungkinkan sekali. Kemudian kalau istri saya orangnya C, serba teratur, rapi. Jadi kalau saya orangnya spontan, gitu misalkan, besok ke Bandung yuk, tambah pikir panjang gitu. Pasti langsung langsung pusing tuh, nyiapin pakaian anak-anak saya, masukin barang-barang, nyiapin ini. Nah, sering melengkapi sebenarnya. Jadi relasinya biasanya akan terlihat dari situ. Nah, itu sangat berguna buat teman-teman. Silakan aja buat teman-teman, nanti kalau misalkan tertarik bisa kirim email ke alamat email saya, mungkin nanti dibantu oleh Mbak Anis ya. Kalau misalnya tertarik, silakan aja kirim email, nanti akan saya berikan alat tesnya. Tolong beri waktu saya 2 minggu untuk menjawab email teman-teman untuk memberikan hasilnya.
dan kemudian teman-teman akan tahu profil dirinya teman-teman. Kira-kira itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan saya kembali ke Mbak Anis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Adit untuk materinya. Buat teman-teman juga bisa langsung aja kirim email ke alamat email tadi ya untuk Boleh, saya mengetahui berikan di chat ya, Mbak. kriteria. Oke, ya. Bisa langsung dicek aja teman-teman. Nah, kita mungkin bisa langsung ke sesi tanya jawab. Di sini udah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan pertama ini dari Kak Hana. Strategi apa aja yang dibutuhkan untuk melakukan personal branding? Mungkin untuk Kak Bibu dulu, boleh bisa bantu dijawab, Kak? Oke, thank you pertanyaannya. Ya. Aku mungkin bakal ngejawabnya kayak gini. Kalau pertanyaannya terkait strategi melakukan personal branding, mungkin lebih ke media apa yang cocok untuk melakukan personal branding ya. Karena kita sekarang berada di dunia digitalisasi, teman-teman bisa melakukan strateginya itu di bagian media sosial gitu loh. Karena ini merupakan salah satu hal yang penting untuk melakukan personal branding yang baik itu di media sosial. Karena kita kan berteman dengan banyak orang, bisa menemukan banyak orang dengan mudah sekarang, bisa menggunakan LinkedIn salah satunya atau professional social media gitu loh. Teman-teman silakan dari sekarang, kalau belum punya akun LinkedIn, bikin dulu sekarang. Kalau udah punya, dimaksimalkan akun LinkedIn-nya. Contohnya ikuti banyak jenis-jenis pelatihan, training, sertifikasi dan lain sebagainya yang ada di LinkedIn. Itu juga bakal membantu teman-teman dalam segi personal branding gitu, atau menemukan pekerjaan yang cocok sama teman-teman nantinya gitu loh. Dan juga yang aku bilang sebelumnya, berkoneksilah dengan banyak orang yang bakal menumbuhkan opportunity baru buat kalian ke depannya gitu. Oke, kalau untuk personal branding itu sama nggak sih Kak dengan pencitraan gitu? Oke, sebenarnya itu beda banget ya. Cuman emang sering banget tuh mispersepsi gitu loh kalau kita ngomongin personal branding sama pencitraan. Contohnya nih ya, kalau misalkan aku sendiri lagi ngepost aktivitas aku lagi di luar negeri atau lagi melakukan kegiatan misalkan dari kampus gitu. Kalau aku salah-salah menggunakannya, bisa kayak gitu, jadi kayak mata pisau gitu. Antara itu kalau kita bisa ngedeliver itu dengan bagus, itu bisa menunjukkan personal branding yang baik, hasilnya positif. Tapi kalau nggak bisa, itu bakal jadi negatif, di mana orang-orang bakal bilang itu sebagai pencitraan gitu. Jadi itu pintar-pintar kita aja menggunakan sosial media dengan bijak, agar nanti teman-teman melakukan personal branding itu pas berada di jalurnya gitu loh. Kayak Oke, gitu. semoga menjawab ya Kak Hana. Selanjutnya ada pertanyaan dari Arkan. Soft skill atau hard skill apa yang perlu ditingkatkan dan dipersiapkan agar karir bisa sukses di masa yang akan mendatang? Dan langkah apa aja yang harus dirancang dalam membuat perencanaan karir untuk sukses di masa depan? Ini untuk Mas Adit dulu, mungkin bisa bantu dijawab, Mas. Oke, baik. Terima kasih. Tadi pertanyaan dari Mas Arkan ya. Iya. Saya nggak tahu nih Mas atau Mbak, tapi yang pasti dari pertanyaannya, seperti yang saya sampaikan tadi di materi saya, jadi kalau bicara masalah soft skill atau hard skill, sebenarnya setiap orang akan berkata berbeda sih. Kalau saya boleh bicara secara jujur ya. Tapi kalau saya boleh bicara menurut yang saya pandang atau saya alami selama ini, ya mungkin yang tadi 4 itu tadi Mbak. Kita harus responsif, adaptif, kemudian juga harus kreatif, dan satu lagi saya jadi lupa tuh. Ada 4 yang tadi yang saya sampaikan. Sebentar, coba saya buka lagi ya. Karena itu sangat penting teman-teman. Karena kalau itu tidak punya kemampuan itu, teman-teman akan sangat sulit berhubungan dengan kemajuan teknologi yang ada zaman sekarang. Jadi kalau misalkan kita bicara masalah teknologi, ya kita harus adaptif kan. Nah, kemudian apa caranya? Ya sudah, kita belajar tentang skill di teknologi tadi. Misalkan teman-teman dari IT, ya teman-teman belajarilah sekarang bahasa pemrograman apa, kemudian juga dari bicara kebutuhan di coding, misalkan kalau pemrograman ya, atau di bicara masalah developer. Kemudian kalau bicara masalah ekonomi misalkan, ya sudah sekarang apa sih yang kita pelajari secara inovasi yang di dunia keuangan misalkan gitu ya. Fintech kan sangat dibutuhkan sekarang. Nah, teman-teman belajar di area itu juga. Jadi 4 kunci ini yang teman-teman harus pegang. Dan jangan lupa terakhir, teman-teman boleh niru. Sangat disayangkan. Sekarang ini orang gampang sekali niru atau copy, kemudian lupa itu bahwa itu milik orang lain, tapi tidak menciptakan ciri khas teman-teman sendiri. Sehingga apa yang teman-teman hasilkan ya sama aja seperti orang lain. Kalau saya punya calon 4 kandidat desain grafis dan 4-4-nya punya skill yang sama, tentu nggak akan saya pilih.
Karena apa? Percuma saja saya pilih salah satu dari mereka. Toh akan sama juga dengan ada di dalam kantor. Saya lebih memilih yang mereka punya pengalaman yang berbeda, skill yang berbeda, atau misalkan yang lainnya. Nah, itu yang harus teman-teman pastikan. Karena yang namanya ilmu, semua orang bisa belajar, tapi bagaimana kita menerapkan atau apa ya, di luar itulah menciptakan yang lebih dari itu yang mungkin tantangan sendiri sih. Bagi saya sih itu Mbak Anis. Terima kasih. Oke. Berarti ada banyak hal yang perlu diperhatikan ya Pak untuk mempersiapkan karir ini ya Pak ya. Betul, betul. Oke. Ini paling 4 tadi lah. Oh, oke, 4 tadi. Oke, baik. Selanjutnya dari Kak Anke, izin bertanya ke Kak Bibul. Kak, apa tips dan trik buat aku yang mempersiapkan karir di umurku yang nggak muda lagi, dengan potensi yang kumiliki bisa dikatakan tidak ada apa-apanya? Apakah masih bisa mempersiapkan karir yang lebih terjamin, apalagi di masa COVID-19 seperti ini? Oke. Nah, sebenarnya banyak keterbatasan ya yang apa namanya yang bakal dihadapin kalau umur kita juga semakin lanjut, terus kesempatan untuk mengembangkan diri juga pasti semakin terbatas daripada teman-teman yang masih berkuliah gitu loh. Kamu bisa mengikuti banyak kegiatan-kegiatan informal di luar sana dulu untuk meningkatkan kapabilitas. Tadi kalau misalkan udah disadari, contohnya gue belum memiliki skill public speaking yang bagus, bisa ikuti kelas-kelas public speaking di luar sana atau kelas untuk mengimprove public speaking-nya. Ataupun untuk hal-hal yang lebih soft skill lainnya, contohnya kayak tadi Mas Adit bilang, ingin menguasai pemrograman atau Python, dan juga banyak bahasa pemrograman lainnya yang mungkin itu bakal menjual banget di luar sana. Nah, kamu bisa mengikuti itu dengan kelas-kelas informal di luar sana, itu juga banyak yang online sekarang, ataupun ilmu-ilmu gratis juga banyak sekarang yang ada di YouTube gitu loh. Nah, tingkatkanlah kapabilitas dirinya selagi sekarang kan apa namanya ya, akses itu gampang banget didapetin sekarang. Jadi kayak ilmu tuh bertebaran di mana-mana. Selagi kita agile, nyarinya juga niat, pasti bakal banyak kok ilmu yang bakal kita bisa dapetin di internet ini gitu loh. Dan ini juga pastinya bakal bekal buat kamu nantinya buat nyari kerja gitu loh. Ketika nanti ditanya skill apa yang dikuasai, kita bisa lebih fluent untuk nyebutin kalau kita memiliki skill yang capable di sebuah bidang tertentu gitu loh. Jadi bisa expand dulu aja skill-skill kamu di kelas-kelas informal atau banyak kelas-kelas gratis di luar sana gitu. Disesuaikan lagi sama bidang yang cocok atau bidang yang diminatin. Terima kasih atas jawabannya ya Kak. Semoga saya boleh menjawab. nambahin, Oke, Mbak boleh, Anis, boleh. Mas Habib. Saya setuju sekali tuh tadi buat Mas Habib, karena di kantor kami juga ada, ya sebenarnya nggak harus usia kamu sekarang nih, siapa nih, Ance Fungki Manik ya. Iya. Nggak, sebenarnya kalau usia kamu mungkin ya harapan saya kamu lebih muda daripada saya kan, gitu. Itu nggak usah khawatir. Yang menjadi tantangan buat kami di HR itu saat ini adalah kita punya banyak karyawan-karyawan yang usianya sudah punya masa kerja 20 tahun ke atas. Gimana nih kita mau mendevelop mereka kalau seandainya mereka juga sudah merasa hal yang sama, misalkan udah stuck nih nggak bisa ngapain gitu. Nah, salah satu caranya memang kita dorong mereka untuk menginvestasikan waktu mereka untuk belajar seperti yang disampaikan Mas Habib tadi. Banyak sekarang yang webinar gratis atau misalkan training-training yang memang tidak perlu datang ke tempat, cukup dengan online, dan itu juga harus kita lakukan dan mereka kita dorong. Bahkan saat ini training hours kami kita tingkatin lagi, yang tadinya mungkin hanya sekian jam kita jadikan 2-3 kali lipat di tahun ini. Supaya apa? Supaya mereka terdorong untuk belajar dan belajar. Karena kan mereka harus beradaptasi. Kalau enggak mereka akan tergerus dan akan tergantikan. Tentu banyak orang yang akan masuk kan dalam perusahaan. Anggaplah ke Deloitte, banyak yang ingin masuk ke Deloitte. Kalau orang di Deloitte tidak bertahan gitu ya Mas Habib ya, pasti kan dia akan kedorong nih, akan kegerus. Nilainya jelek, kemudian perusahaan kan nggak bisa mempertahankan. Pasti, jadi kamu mundurkan diri aja, saya masih banyak nih kandidat yang lain. Kasar kan begitu. Nah itu harus digantikan. Nah teman-teman jangan mau kalah, dan jangan juga merasa diri bahwa saya udah nggak semua. Enggak, banyak kemungkinan lain yang teman-teman mungkin bisa cari. Kondisinya sekarang seperti Mas Habib tadi bilang, banyak webinar gratis. Nah itu carilah tempat-tempat yang seperti itu, dan jangan sampai berpikir bahwa udahlah yang ini aja yang terbaik buat saya. Enggak, Tuhan yang Maha Kuasa itu selalu memberikan yang terbaik buat umatnya atau buat hambanya, sehingga mau nggak mau kita harus cari, karena rezeki itu tidak akan salah alamat. Kalau kita diem aja ya rezeki itu nggak akan datang, gitu aja sih kalau menurut saya Mbak Anis. Terima kasih. Berarti asal ada kemauan dan kita berusaha pasti akan dilancarkan ya Pak ya. Betul. Oke, selanjutnya ini dari Kak Wahyu. Tes apa aja yang mengetahui diri kita lebih dalam? Mungkin bisa langsung ikutan tes dari Pak Adit tadi ya. Betul. Mas Wahyu langsung aja tes yang tadi. Sebenarnya ini satu tools yang sangat sederhana.
Tapi kurang lebih ya 80-90% inilah mendekati dari kenyataan, asalkan teman-teman mengisinya atau Mas Wahyu mengisi dengan jujur ya, tidak dengan jawaban ideal gitu. Misalnya, ini aja deh biar dikatakan ini gitu. Enggak, tapi jawaban sesuai dengan isi hati teman-teman. Kalau teman-teman mengisi dengan cukup baik, pasti hasilnya juga akan mendekati. Dan itu akan bisa jadi bayangan teman-teman atau gambaran teman-teman, cocoknya akan bekerja di mana, di udara kah, darat, air, atau di mana gitu kan. Kalau misalkan teman-teman nanti ternyata saya cocoknya kerja di sales nih ternyata, nah begitu dites ternyata teman-teman nggak punya kemampuan mempengaruhi orang lain atau I-nya nggak ada. Nah itu harus dilatih gitu. Bukan berarti teman-teman tidak punya kesempatan ke situ, tetap punya, tapi butuh effort yang sangat luar biasa. Contoh nih, mungkin saya kasih waktu sedikit aja. Saya orang IS itu influence dan steadiness. Saya diharuskan oleh perusahaan untuk berbicara seperti ini. Karena kerjaan saya kan recruiter ya, mau nggak mau ketemu dengan orang banyak dan juga menginterview orang dan ketemu dengan orang banyak. Sehingga karena orang I cocok lah saya bisa ngomong kayak orang, bisa berbicara, bisa talkative. Tapi begitu S-nya bermain, saya akan kelelahan karena orang S itu biasanya senang dengan penyendirian, kemudian senang dengan kerjaan yang individualis dan lain-lain. Sehingga kalau saya pulang ke rumah, saya nggak akan kongko di tempat lain. Saya nggak akan pergi ke tempat kafe atau apa kumpul orang lain untuk, misalnya teman-teman kan ada itu ya pulang kantor masih bisa sempat ngobrol sana sini, main kemana. Kalau saya nggak bisa, saya harus pulang ke rumah, saya harus nge-charge diri saya, ketemu dengan keluarga saya, dan akhirnya besok pagi saya bisa fresh lagi. Nah, itu caranya. Jadi bisa berubah, bisa diarah ke sana, tapi memang butuh effort yang lebih lagi buat teman-teman mengarah ke sana. Gitu. Jadi ini tools minimal bisa menggambarkan lah gitu kira-kira Mas Wahyu. Demikian, Mbak Anis. Oke, berarti bisa langsung di copy paste aja linknya yang dari Mas Adit ya. Dan kita juga bisa loh ngecek akun YouTube-nya Mas Adit juga ya. Di sini sudah terlampir juga link YouTube-nya. Sekalian subscribe, jangan lupa. Ya, sorry. Mungkin email dulu ya teman-teman, kalau mau minta alat tesnya boleh email dulu saja, namanya di SC, nanti email ke saya di alamat email ini boleh yang aditya.subagianto@gmail.com atau yang databank@rotanmanagement.com. Nah nanti email, kemudian akan saya balas dengan alat tesnya. Dan itu boleh kok dibagiin ke teman-teman yang lain juga boleh, asalkan nanti setelah diisi, difoto atau di scan, kirim balik ke alamat email saya. Oke. Pak, ini ada yang bertanya, izin bertanya Pak, untuk tesnya apakah gratis? Seperti itu. Itu dia saya sampaikan tadi, gratis. Gratis. Ya, jangan khawatir teman-teman, ini buat teman-teman yang hadir di sini atau buat teman-teman yang lain. Tapi kasih waktu saya, jangan sekarang kamu kirim kemudian hasilnya besok, enggak ya, jangan ya. Saya juga masih ada pekerjaan, jadi butuh waktu. Kasih waktu saya maksimal 2 minggu, nanti akan saya balas. Pasti saya balas ke alamat email teman-teman. Jadi gratis. Kalau di luar mahal Mbak, 250.000 minimal. Wow, untuk yang komprehensif. Kalau yang ini yang versi light-nya aja lah, yang ringan-ringannya aja. Oke, luar biasa. Terima kasih banget ya untuk Pak Adit ya. Oke, langsung ke pertanyaan selanjutnya aja. Gimana sih caranya mencari atau mengetahui minat dan bakat agar setelah lulus kita tuh nggak bingung ingin bekerja di bidang apa? Mungkin untuk Kak Bibul bisa dibantu jawab, Kak? Oke, nah ini menarik nih pertanyaannya. Gimana cara kita bisa tahu minat dan bakat kita nanti pas sudah lulus gak bingung nih nyari kerja gitu. Caranya itu trial and error selama kuliah nih teman-teman gitu loh. Jangan malah mulainya itu trial and error setelah kalian lulus gitu loh. Karena bakal buang-buang waktu. Setahu aku jatah fresh graduate itu tuh 2 tahun semenjak masa kelulusan kita gitu loh. Karena kan setelah 2 tahun itu kita disebut sebagai pro hire gitu loh. Kita ngikut daftar perusahaan itu kebanyakan udah pro hiring gitu. Kalau misalkan teman-teman di bawah 2 tahun itu kan masih bisa ikut MT, masih bisa ikut banyak program-program khusus untuk fresh graduate gitu loh. Sayang banget nih kalau masa fresh graduate nanti malah coba-coba itu lompat ke sini, lompat ke sana gitu loh. Akhirnya streamnya itu banyak teman-teman ngabisin waktu. Nah, aku dulu nge-start karir aku tuh dari semester 8 gitu loh, nyoba-nyobanya. Dulu di Shopee pernah nyoba di business development, gimana cara kerja di startup di bagian bisnis, terus lompat lagi ke procurement atau di bagian engineering, habis lompat lagi sekarang di human capital gitu. Oh, ternyata nyamannya di sini. Jadi jangan sampai nih teman-teman malah udah lulus nanti baru mulai coba-coba. Ikutilah dulu kegiatan kampus, kan itu bisa kelihatan tuh ya. Contohnya ikut organisasi. Organisasi kan banyak ya divisinya. Mungkin divisi acara konseptor, cocok nggak sih gue sebagai orang yang konseptor? Atau di bagian bendahara atau finance, cocok nggak sih gue mengelola keuangan? Atau di bagian administrasi atau sekretaris, cocok nggak ya? Jadi ikuti dulu aja kegiatan kampus, kan nggak harus mencoba.
kan bisa ngelihat teman-teman kita menjabat tuh kayaknya dia ribet deh kerjaan di sekretaris, atau kayaknya ribet deh ngurus keuangan gitu loh. Jadi kan nggak harus mencoba dulu untuk bisa mendapatkan pengalaman, bisa bertanya, berdiskusi dengan teman kalian, itu kan bisa banyak lah caranya gitu loh. Jadi persiapkannya selama kalian menjadi mahasiswa gitu loh. Dan pun kalau udah fresh graduate ya tadi berarti kalian harus cari tahu lebih banyak informasi aja biar tahu nanti cocoknya itu di bagian mana gitu. Oke, berarti pas masa kuliah ini adalah masa-masa yang penting banget ya Kak untuk mempersiapkan karir ya Kak ya. Iya, benar banget. Oke, lalu untuk Kak Adit mungkin bisa dibantu jawab, gimana sih Kak caranya agar kita tuh nggak merasa insecure dengan pelamar lain yang mungkin pengalamannya sudah jauh di atas kita atau sudah eh, profesional banget gitu. Kalau saya sih gampang sih Mbak. Kalau saya pernah ngerasain itu waktu zamannya interview ya, karena harus datang ke kantor, kemudian disuruh nunggu di ruang tunggu dengan berbagai macam kandidat gitu ya. Ada yang membanggakan, kamu dari lulusan mana? Oh dari ini, kamu kerjanya apa gitu. Saya sih nggak akan dengerin Mbak. Kalau dalam kondisi seperti itu saya nggak mendengarkan, saya lebih berusaha untuk mempercayakan diri saya bahwa saya bisa gitu. Jadi sebenarnya teman-teman acuannya itu jangan selalu melihat orang lain. Belum tentu orang lain yang ditulis di dalam CV-nya itu benar mereka lakukan sebaik-baiknya, itu belum tentu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Yang pasti teman-teman harus siapkan adalah bagaimana menjawab pertanyaan dari seorang HR atau recruiter kalau misalkan ditanya tentang pengalaman teman-teman. Kalau teman-teman sendiri nggak yakin akan jawaban teman-teman, ya pasti kita juga akan yakin dengan teman-teman. Misalkan, oke, kamu Mbak Anis, saya lihat pengalaman kamu sebagai seorang leader di dalam proyek ini. Tolong ceritain dong bagaimana kamu waktu jadi leader. Begitu kamu bercerita, kita nggak yakin kok. Saya rasa itu bukan kamu ya yang jadi leadernya ya, malah orang lain. Nah itu kan jadi satu pertanda yang tanya-tanya besar ya. Jadi menurut saya jangan dengarkan orang lain, teman-teman cukup percaya diri dengan teman-teman dan latih cara menyampaikan dengan cukup baik dalam proses interview. Itu yang memang teman-teman suka lupa. Interview datang aja interview tanpa ada persiapan. Padahal seharusnya sama seperti kita datang ke, ya mungkin teman-teman belum ada yang mau menikah ya, datang ke calon mertua kan harus begitu ya, harus dilatih cara ngomongnya. Kenapa kamu mau meminang anak saya? Kan pasti jawabannya juga harus yang memuaskan si calon mertua kan. Nah itu contoh seperti perusahaan seperti itu. Kamu harus memberikan jawaban yang memang memuaskan dan memang sesuai dengan teman-teman. Tadi Mas Habib juga sempat sampaikan di sosial media harus terlihat pengalaman kita. Karena apa? Kita akan melakukan reference check. Teman-teman mungkin lupa nih, kadang-kadang dikiranya kita nggak ngecek. Kita ngecek. Kita akan selalu cek Instagram teman-teman, LinkedIn teman-teman, Facebook dan lain-lain. Saya beberapa kali pernah ketemu ada akun-akun yang memang anonim atas nama si kandidat, ternyata dia radikal, fanatis terhadap suatu sara gitu ya, satu etnis atau ini, kemudian juga ternyata dia berperilaku tidak baik di dalam, mungkin bagi dia instastory-nya menyenangkan buat banyak orang, banyak yang nonton, tapi itu tidak sesuai dengan etika, sopan santun. Nah itu justru yang kita hindari. Contoh yang paling gampangnya saya pernah lihat satu kandidat saya, ini mohon maaf bukan aib, tapi memang buat contoh yang cukup jelek aja menurut saya, dan jangan ditiru. Dia menggambarkan mencekoki hewan piaraannya, anjing itu dengan alkohol, tapi dia dengan bangganya dia malah ketawa-ketawa, dia mabuk ya gitu. Nah itu di storykan, kemudian juga di share, banyak yang nonton, malah yang komen nambah semangat, wah lucu ya. Kalau bagi saya sih enggak gitu. Nah itu justru yang kita hindari gitu. Nah itu yang hati-hati sih menurut saya Mbak. Itu menurut saya. Berarti ada banyak hal banget ya Mas yang perlu diperhatikan, termasuk public speaking tadi dan kemampuan kita untuk meyakinkan orang ya. Betul. Oke, nah teman-teman nggak kerasa banget udah kurang lebih dari 1,5 jam ya kita sharing bareng Mas Habibul dan Mas Adit. Luar biasa banget materi yang disampaikan dan partisipasi teman-teman juga aktif banget, luar biasa banget. Nah sesuai janji, tadi di awal aku udah umumin kalau bakalan ada 2 partisipan yang beruntung yang bakalan mendapatkan saldo e-wallet sebesar 100.000 untuk 2 orang pemenang. Nah, kita sekarang langsung milih aja, yaitu Mas Arkan dan Kak Ance yang menjadi pemenangnya. Selamat untuk Mas Arkan dan Mas Ance. Nah, nanti bisa nanti tunggu aja WhatsApp dari Yormin, nomornya sudah dicantumkan di chat ya. Nanti langsung aja ngechat di sana. Oke, nah sebelum mengakhiri acara ini, jangan lupa juga isi presensi di kolom chat. Karena bakalan ditutup jam 6 ya.
Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram yoursay.id karena bakalan ada acara-acara yang keren banget yang nggak boleh ketinggalan pokoknya ya. Oke, nah sebelum mengakhiri acara, kita foto bareng dulu yuk sebelumnya. Boleh on cam teman-teman? Boleh minta tolong untuk on cam. Oke. Oke, aku hitung. 1, 2, 3. Lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semua yang udah berpartisipasi dalam acara kali ini. Terima kasih juga Kak Habibul dan Kak Adit atas materi-materi yang luar biasa. Sampai bertemu lagi ya Kak ya. Thank Baik, you terima atas kasih. waktunya. Makasih Oke. Kak. Terima kasih teman-teman. Sampai Terima ketemu kasih lagi. juga. Makasih Mas Adit. Semua. Mari Mas Habib.